Baik, selamat malam. Kita akan lanjutkan materi dari teori portofolio dan investasi tentang bab 6, yaitu adalah tentang pemilihan portofolio. Nah, kali kemarin kita bahas di pemilihan portofolio itu sampai di bagian memilih aset yang optimal sampai di sini. Kemudian kita akan lanjutkan kelas aset yang optimal. Berikut ini adalah kelas aset yang dipilih secara optimal. Kelas aset adalah pengelompokan aset-aset berdasarkan dari jenis-jenis aset seperti saham, obligasi, real estate, sekuritas asing, emas, dan lain sebagainya. Yang pertama ada saham biasa, kemudian ada ekuitas domestik, yaitu ada kapitalisasi besar dan kecil. Kemudian ada ekuitas internasional, itu untuk pasar modal negara maju dan berkembang. Kemudian ada obligasi, obligasi ada obligasi pemerintah, kemudian ada obligasi perusahaan yang rating memiliki nilai adalah AAA dan BAA, serta obligasi berisiko tinggi atau junk bond. Kemudian ada juga obligasi dengan jaminan, kemudian obligasi internasional. Kemudian ada juga instrumen pasar uang. Yang pertama ada treasury bills, kemudian ada commercial papers, kemudian ada guarantee investment contract, kemudian ada real estate, dan terakhir adalah modal ventura. Ini pengelompokan aset-aset berdasarkan jenis aset-aset ya. Jadi kita bisa memilih kelas aset yang optimal. Kita bisa pilih saham biasa, kita bisa pilih obligasi, kita bisa juga pilih instrumen dari pasar uang ya. Mencari efisien frontier. Ada 3 sekuritas yang sedang dipertimbangkan, yaitu saham A, saham B, dan saham C. Return saham A adalah 14%, return saham B adalah 8%, dan return saham C adalah 20%. Jika seorang investor ingin menciptakan sebuah portofolio yang mengandung ketiga saham ini dengan return harapan portofolio adalah 15,5%, apa kombinasi untuk portofolio ini? Dengan membuat bobot portofolio untuk saham A adalah 0,45, saham B adalah 0,15, dan saham C adalah 0,4, investor dapat menghasilkan return portofolio 15,5%, yaitu dengan cara ERP sama dengan 0,45 dikali 0,14 tambah 0,15 dikali 0,08 ditambah 0,4 dikali dengan 0,2, hasilnya adalah 0,155 ya. Berbagai kombinasi dapat diceritakan pada tabel berikut ini ya. Ini ada kombinasi WAA, WBB, dan WCC ya. Ada 0,65, 0,5, dan 0,3. Kemudian kombinasi 2 ada 0,45, 0,15, dan 0,4. Kemudian kombinasi 3 ada 0,15, 0,3, dan 0,55. Kemudian kombinasi 4 yaitu ada 0,55, 0,1, dan 0,35. Hasilnya memiliki jawaban yang sama, yaitu adalah 15,5% ya. Jadi dari return yang diharapkan untuk portofolio ada 15,5 ya. Diterapkanlah berbagai kombinasi, ada 4 macam ya. Ada kombinasi pertama, kombinasi kedua, kombinasi ketiga, dan kombinasi keempat. Di samping keempat contoh kombinasi pada tabel, sebenarnya ada tidak terbatas kombinasi yang dapat menghasilkan return portofolio sebesar 15,5%. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah kombinasi atau bobot portofolio manakah yang lebih terbaik? Untuk menjawab pertanyaan itu adalah memilih portofolio yang menghasilkan varians atau deviasi standar yang paling kecil ya. Secara matematis, masalah yang dihadapi investor dapat dinyatakan secara umum sebagai berikut dengan minimalkan sigma kuadrat P sama dengan sigma N I sama dengan 1 WI kuadrat sigma I kuadrat tambah sigma N I sama dengan 1 atau I tidak sama dengan J sigma N
J sama dengan 1, WI, WJ, dan sigma IJ dengan kendala sigma N I sama dengan 1, W sama dengan 1, kemudian sigma N I sama dengan 1, WI kali ERI sama dengan error, ya, sama dengan error. E bintang ini adalah error. Contoh soal berikutnya ada saham AA, saham BB, dan saham CC dengan return harapannya atau IR adalah 14% untuk saham AA, saham BBB nya 8%, dan saham CC nya 20%, dengan standar deviasi atau sigma I adalah 6% untuk AAA, 3% untuk BBB, dan 15% untuk CCC. Maka koefisien korelasi dalam bentuk covariance adalah AAA dan BBB ada 0,5, kemudian antara AA dan CCC ada 0,2, kemudian antara BBB dan CCC ada 0,4, ya. Maka dijabarkan di dalam perhitungan seperti ini, ya, dengan perhitungan seperti ini. Ingat aja ya. Jadi ada sigma kuadrat sama dengan 0,06 kuadrat kali W kuadrat AAA ditambah 0,03 kuadrat kali W kuadrat BBB ditambah dengan 0,15 kuadrat dikali W kuadrat CCC plus 2 WAAA kali W BBB 0,001 tambah 2 kali 2 WAAA kali WCCC 0,002 tambah W2 WBBB kali WCCC 0,002 dengan kendala 0,14 WAAA tambah 0,08 WBBB dan 0,2 WCC sama dengan error. WAA tambah WBB tambah WCC sama dengan 1, ya. Ini pembentukan rumusnya, ya. Maka digambarkan dalam grafik akan jadi seperti ini. Maka di titik X merupakan portofolio pada efisien frontier memberikan standar deviasi yang paling kecil. Kemudian titik X ini disebut dengan yang namanya adalah global minimum variance dari portofolio. Daerah efisien set atau frontier ini adalah segmen yang berada di atas global minimum variance portofolio. Ini saya hanya bahas seperti ini aja, ya. Ini saya hanya bahas seperti ini aja. Tidak saya jadikan ke dalam soal hitungan karena bahan soal hitungan sudah banyak, ya. Jadi saya tidak akan menambah lagi perhitungan yang rumit, karena kalau ini kita lihat perhatikan secara seksama ini saja sudah rumit, ya. Jadi tidak saya jadikan sebagai soal hitungan, jadi saya hanya menjadikan sebagai pembelajaran teori saja, ya, untuk efisien frontier Markowitz. Oke. Investor bisa menginvestasikan dan meminjam dana dari bebas risiko. Jika aset bebas risiko dimasukkan dalam pilihan portfolio, maka kurva efisien frontier akan tampak sebagai berikut, ya. Terlampir gambar seperti ini, ya. Jadi tampaknya sepertinya melengkung, ya. Dengan dimasukkannya RF atau return bebas risiko dengan proporsi sebesar WRF, maka return ekspektasi kombinasi portofolio adalah URP sama dengan WRF dikali RF tambah 1 dikurangi WRF dikali dengan ERL, ya.
Deviasi standar portofolio yang terdiri dari aset berisiko dan aset bebas berisiko dihitung dari sigma P sama dengan 1 dikurangi dengan WRF kali dengan sigma L. Contoh soal, portofolio L menawarkan tingkat return harapan sebesar 20% dengan standar deviasi 10%. Aset bebas risiko menawarkan return harapan sebesar 5%. Jika investor menginvestasikan 40% dananya pada aset bebas risiko dan 60% atau pada portofolio L, ya 100 dikurangi 40%, maka PRP sama dengan 0,4 dikali dengan 0,05 tambah 0,6 dikalikan dengan 0,2, ya. ERP sama dengan 0,14 atau 14%, ya. Sehingga dan sigma P sama dengan 0,6 dikali 0,1, sigma P sama dengan 0,06 atau 6%. Maka kalau kita digambarkan dalam bentuk tabel akan hasilnya berbentuk seperti ini, ya. Oke. Lanjut. Dalam gambar kita juga bisa melihat bahwa setelah garis RFN tidak ada titik yang lagi bisa menghubungkan dengan titik RF karena garis RFN merupakan garis yang mempunyai slope yang paling tinggi, ya. Jadi kalau kita lihat garis dari RFN, ya, ini, ya, itu dia mengatakan bahwa tidak memiliki titik yang dihubungkan dengan RF lagi, ya. Jadi tidak ada titik lagi. Jadi ini adalah garis, ya, yang menunjukkan slope yang paling tinggi, ya. Kemudian garis RFN ini bersifat superior terhadap garis lainnya. Dengan demikian semua investor tentunya akan berinvestasi pada pilihan portofolio yang ada di sepanjang garis RFN tersebut. Jika portofolio mendekati titik RFN, maka sebagian dana investor diinvestasikan pada aset bebas risiko. Jadi untuk bicara tentang slope kemiringannya ke yang melengkung ini, ya, semuanya mereka akan berfokus pada menempel pada garis ini, ya. Jika semakin dekat maka semakin tinggi juga investasinya diletakkan pada aset yang bebas risiko, ya. Jadi semakin dekat lengkungannya maka investasi tersebut diletakkan pada aset yang bebas risiko. Dengan mencari tambahan dana yang berasal dari pinjaman, investor bisa menambahkan dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan. Tambahan dana yang berasal dari pinjaman bisa memperluas posisi dari portofolio di atas titik N sehingga akan membentuk sebuah garis lurus FRF, N, dan K, ya. Contoh, misalkan return harapan dari portofolio K ada 25% dengan sigma K ada 15%, tingkat bunga bebas risiko ada 5%. Dengan demikian kita bisa menghitung tingkat return harapan serta standar deviasi portofolio sebagai berikut, di mana PRP sama dengan negatif 1 dikali 0,05 ditambah 2 dikalikan 0,25.
WRP sama dengan negatif 0,05 tambah 0,05, WRP sama dengan 0,45 atau 45%, dan sigma P sama dengan 1 dikurangi dengan WRF sigma K. Sigma P sama dengan 1 dikurangi dengan negatif 1 sigma K. Sigma P sama dengan 2 dari sigma K. Sigma P sama dengan 2 dikali 0,15 sama dengan 0,3, yaitu ada 30%. Ya. Slope garis lurus RFN K, garis yang menghubungkan aset bebas risiko dengan portofolio berisiko adalah return harapan portofolio dikurangi dengan tingkat bebas risiko dibagi dengan standar deviasi portofolio. Oleh karena slope garis yang dicari adalah yang terbesar, maka tujuan ini dapat dinyatakan dengan pemaksimalan rumus seperti ini. 0 sama dengan RP bar dikurangi dengan RF dibagi dengan sigma P dengan kendala sigma N I sama dengan 1, WI sama dengan 1. Melanjutkan contoh dari soal sebelumnya, yaitu ABC. Diketahui tingkat investasi dan meminjam bebas risiko RF sama dengan 5%. Titik N merupakan portofolio aset bebas berisiko dengan bobot investasi ada 77,8% untuk saham A, 5,5% untuk saham B, dan 16,7% untuk saham C. Return harapan portofolio N adalah 0,1467 atau 14,67%. dengan defisiensi standar adalah 5,83%. Intercept dan slope dihitung sebagai berikut. Intercept adalah pada RF yaitu 5%. Slope sama dengan 14,67 dikurangi 5 dibagi 5,83, hasilnya slope adalah 1,66. Ya. Kemudian menghitung mean return atau RI bar. RI bar sama dengan alpha I ditambah dengan beta I RM bar ditambah dengan error. Menghitung return tak normal atau excess return atau abnormal return adalah RI bar dikurangi dengan RF. Mengestimasi nilai beta dengan mode indeks tunggal untuk setiap pasar return sekuritas RI terhadap return pasar RM sama dengan RI sama dengan alpha I ditambah dengan delta I kali RM tambah dengan error. Ya. Ini rumus ini tidak semua saya ajarin dalam hitungan di sini ya, karena ada beberapa materi yang di sini yang ada terkandung di dalam pembelajaran di magister ya. Jadi saya tidak melangkah terlalu jauh karena sebenarnya ini pembahasannya sudah sangat rumit ya, dan hampir melangkahi level magister. Jadi saya tidak mengarahkan ke arah sana ya. Nanti untuk detail-detailnya jika berminat untuk mempelajari lebih lanjut bisa mempelajari sendiri dari buku yang ada ataupun bisa mempelajari lewat level magister. Oke. Kemudian itu menghitung risiko tidak sistematis atau sigma kuadrat EI. Sigma kuadrat EI sama dengan 1 per T. Sigma AT T sama dengan 1. RIT dikurangi dengan alpha I ditambah dengan beta I dikali dengan RMT dalam kurung kuadrat. Menghitung kinerja return tak normal relatif terhadap beta KI sama dengan RI bar dikurangi dengan RF dibagi dengan beta I. Setelah nilai KI diperoleh, sekuritas diurutkan berdasarkan skor KI dari tertinggi hingga terendah. Ya. Kemudian teknik penentuan batas efisien. Menghitung return tak normal dikalikan dengan beta dibagikan dengan kesalahan standar atau standar error. RI bar dikurangi dengan RF dikalikan dengan beta I dibagi dengan sigma kuadrat EI. Menghitung rasio beta 2 terhadap kesalahan standar yaitu ada beta I kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat EI. Menjumlahkan secara kumulatif hasil perhitungan sebelumnya yaitu ada sigma I J sama dengan 1. Kemudian RJ bar dikurangi dengan RF dikalikan dengan beta J dibagi dengan sigma kuadrat EJ.
Kemudian menjumlahkan secara kumulatif hasil perhitungan sebelumnya, ya, yaitu sigma I J sama dengan 1 beta kuadrat J dibagi dengan sigma kuadrat EJ, ya. Kemudian untuk menghitung nilai CI untuk setiap sekuritas adalah C sama dengan sigma kuadrat M, kemudian sigma I J sama dengan 1, kemudian RJ bar dikurangi dengan RF dikali dengan BJ dibagi dengan sigma kuadrat EJ dibagi dengan 1 ditambah sigma kuadrat M, sigma I J sama dengan 1 beta kuadrat J dibagi dengan sigma kuadrat EJ. Kemudian menentukan titik potong tertentu dari nilai CI yang dikehendaki atau C guna menentukan jumlah sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio, yaitu ada RI bar dikurangi dengan RF dibagi dengan beta I lebih besar daripada C, ya. Nanti hasil jadinya akan modelnya bentuknya seperti ini, ya, hasil jadinya. Cuman saya tidak terlalu menjelaskan yang tadi, ya, karena ini sudah levelnya lebih rumit dan ini sudah levelnya magister, jadi saya tidak mengajarinya lebih lanjut, ya. Jadi saya tidak mengajarinya lebih lanjut, saya hanya memberitahukan, saya hanya membaca kemudian memberitahukannya kepada kalian, sudah. Untuk pembahasan lebih lanjut saya tidak akan bahas, mungkin ujian juga tidak saya keluarin, mungkin, ya, ujian juga saya tidak keluarin. Saya akan fokus sama hitungan yang sudah ada, sama materi-materi yang lebih penting. Oke, yang lainnya saya skip saja, ya, saya skip saja. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita untuk bab 6, ya, bab 6. Jika ada yang kurang jelas, nanti bisa didiskusikan lebih lanjut untuk ditanyakan di forum Google Classroom. Baik, terima kasih, selamat malam.